Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana akthara khutbatihi hadithan haddathanahu 'anid dajjal wa hadzaranahu fakana min qawlihi an qala innahu lam takun fitnatun fil ardi منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله فاثبتوا فإني سأصف لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يوم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيها من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعي ذلك اليوم يوم الخلاص. Baik. Ini khutbahnya panjang sekali. Berapa halaman ini?
Oh, ini Nomorannya kurang lengkap tuh kayaknya sertifikat. bukan penomoran kurang lengkap. Ini memang Panjang memang banget ini itu 118. ya. Nah, Tapi jadi ini hadis ini saya sengaja tadi saya bacakan Arabnya saja supaya saya tidak menerjemahkan kata per kata begitu. yes, Jadi ini hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika berkhutbah di tengah-tengah kita. Dan paling banyak khutbahnya adalah tentang Dajjal, di mana beliau memperingatkan kita akan bahayanya Dajjal. Di antara yang beliau katakan adalah sesungguhnya belum pernah ada satu ujian di atas atau di muka bumi ini ya semenjak Allah turunkan Adam, semenjak Allah sebarkan anak cucu Adam, ya di mana fitnah atau ujian itu lebih besar, lebih berat daripada fitnah Dajjal. Ya, belum pernah ada. Jadi yang paling berat ujian di dunia itu adalah ujian Dajjal. Makanya setiap nabi pasti mengingatkan umatnya agar berhati-hati dengan Dajjal. Dan saya adalah nabi terakhir di antara para nabi. Dan kalian adalah umat yang terakhir. Dan pasti Dajjal itu keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya di tengah-tengah umat terakhirnya. Andaikan Dajjal itu keluar, sedang saya berada di tengah-tengah kalian, pasti saya yang akan menghadapinya. Pasti saya yang akan membela setiap orang Islam. Tapi kalau dia turun setelah saya tiada, setelah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing mesti menjaga dirinya. Masing-masing mesti kuat menghadapi Dajjal. Dan Allah adalah yang saya serahi ya untuk menjaga setiap orang Islam. Dan sungguhnya Dajjal itu akan keluar dari Khallah ya, antara Syam dan Irak. Antara Syam dan Irak. Lalu dia melakukan perusakan ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah yang mantap, yang kuat iman kalian, yang sabar, dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya akan gambarkan, saya akan perlihatkan karakter, sifat dari Dajjal itu kepada kalian. Yang tidak pernah diungkap oleh seluruh nabi sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu di awal dia mengatakan, saya adalah nabi. Padahal tidak ada nabi. Ya, setelahku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengulangi lagi. Kemudian yang keduanya dia mengatakan, saya adalah Tuhan kalian. Begitu Dajjal. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, dan kalian tidak akan dapat melihat Tuhan. Ya.
sehingga kalian mati atau sebelum kalian mati. Kalau kalian sudah mati, kalian bisa melihat Tuhan. Nah, kalau ada sayalah Tuhan bisa dilihat, pasti bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat. Dilihat nanti di surga. Ya, kalau kalian sudah mati bisa kalian melihat Allah. Dajjal itu a'war. Ya. Awar itu bisa juling maknanya. Ya. Matanya juling. Ya. Dan Tuhanmu tidaklah juling. Tidaklah bermata juling. A'war itu bisa bermakna matanya buta sebelah. Ya. Dan Tuhanmu tidak seperti itu. Dan tertulis di antara dua matanya kafir. Nah, tertulis di sini ya, kafir. Ya, itu Dajjal. Dan itu hebat sekali ya sampai sekarang ya. Tentara-tentara Israel itu ada tulisan di sini kafir. Di helmnya itu, di apa namanya, di topinya itu terus juga kafir. Saya tidak ngerti maksud mereka itu, tulisan kafir itu. Nah, tulisan itu dibaca oleh setiap orang yang beriman. Entah dia bisa menulis atau tidak bisa menulis. Ya, di antara ujian Dajjal juga adalah surga dan neraka. Dajjal punya surga neraka. Surganya Dajjal, nerakanya Dajjal adalah surga. Jadi kalau orang itu diuji ya dengan nerakanya Dajjal, dimasukkan ke dalam nerakanya Dajjal, apa kata Rasulullah? Maka hendaklah ia minta tolong kepada Allah. Bacalah beberapa ayat pertama surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Di situ tuh pentingnya hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi itu. Kenapa? Karena kalau kamu diuji dengan nerakanya Dajjal membaca surah Al-Kahfi, maka apinya Dajjal itu akan menjadi dingin. Ya. Akan bisa menyelamatkan, ya, sebagaimana api yang melalap, api yang membakar Ibrahim. Ya, di mana Ibrahim malah kedinginan dengan api itu. Dan di antara fitnahnya adalah Dajjal mengatakan kepada seorang Badui, terus dia mengatakan, kamu tidak percaya kalau saya adalah Tuhan kamu ya? Orang Badui, orang gunung. Saya membuktikan bahwa saya adalah Tuhan kamu. Bapak ibu kamu yang mati saya akan bangkitkan. Kalau saya bisa bangkitkan bapak dan ibu kamu, apakah kamu akan bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kamu? Lalu dia katakan, iya. Lalu ada dua setan itu menjelma menjadi bapak dan ibunya. Lalu dua setan tadi mengatakan, wahai anak-anakku, sembahlah dia, karena dia ini, Dajjal ini adalah Tuhan kamu. Oh, sampai begitu. Ya. Di antara ujian Dajjal adalah bahwa dia diberi kuasa oleh Allah ya, untuk membunuh satu orang. Lalu satu orang tadi digergaji. Digergaji, dibelah menjadi dua. Kemudian dia katakan, coba lihat ini. Lihatlah hambaku yang telah aku potong. Aku belah menjadi dua ini. Sudah berdarah-darah, sudah mati dia. Dan saya akan bangkitkan kembali ini.
Ya. Itu ujian Dajjal tuh. Lihat nih, saya akan bangkitkan dia. Ya. Kemudian, apa masuk akal kalau setelah saya bangkitkan dia mengatakan bahwa dia punya Tuhan selainku? Dia menyembah Tuhan selainku. Dia mengatakan saya adalah bukan Tuhannya. Lalu dibangkitkanlah. Allah bangkitkan orang yang tadi dibunuh oleh Dajjal itu. Lalu Dajjal mengatakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Lalu dia katakan, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." "Wa anta aduwwullah, kamu adalah musuh Allah." "Anta Dajjal, kamu Dajjal." "Demi Allah, aku belum pernah seyakin ini sebelum kejadian ini. Pada hari ini saya lebih yakin bahwa engkau adalah penjahat. Engkau adalah musuh Allah. Engkau bukan Tuhan." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalikar rajulu arfa'u ummati darajatan fil jannati." Nah, orang itu adalah seorang yang paling tinggi tingkatannya di surga dari umatku. Ya, di antara fitnah Dajjal adalah bahwa dia menyuruh langit untuk hujan, maka turunlah hujan. Menyuruh bumi agar tumbuh tanam-tanaman, maka tumbuhlah tanam-tanaman. Di antara fitnahnya Dajjal adalah dia melewati satu desa. Semua orang satu desa mendustakannya. Ya. Lalu terjadilah kesengsaraan di desa itu. Ya. Semua binatang ternak mati. Ya, kalau tidak percaya kepada dia, Dajjal jadi seperti itu tuh, jadi sengsara. Kayak gitu ya, Dajjal itu jahat sekali. Tapi dia itu lewat satu desa yang beriman kepada Dajjal. Oh, Dajjal katakan, langit, turun hujan, turun hujan. Bumi, keluarlah tanam-tanaman. Oh, jadi hijau. Ya. Sehingga semua binatang ternak dia, semua binatang ternak satu desa itu gemuk-gemuk yang tidak pernah sebelumnya gemuk seperti itu. Ya, jadi mereka memerah susunya, mereka menikmati dagingnya. Itu fitnahnya tuh Dajjal. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada satu jengkal pun tanah kecuali Dajjal akan menghampirinya, akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, kapan dia masuk mendekati Mekah Madinah, dia akan diserang oleh malaikat, ya, dengan pedang yang terhunus. Ya, sampai akhirnya Dajjal itu lewat di Dhuraib Al-Ahmar. Ya, melewati gunung kecil. Di perbatasan Sabkhah. Ya, saya tidak ngerti ya, tidak tahu ini. Lalu bergetarlah Madinah. 3 kali Madinah ini bergetar.
Fala yabqa munafiqun wala munafiquhu illa kharaja wala munafiqatun illa kharaja ilaih. Ya, begitu Madinah bergetar, setiap orang munafik mesti keluar dari Madinah. Entah orang munafik itu laki atau perempuan, keluar dari Madinah menuju Dajjal. Ya, fatanfi al-khabatha minha kama yanfi al-kira khubuth al-hadid. Wa yud'a dzalika al-yawmu yaumul khalas, yaumul khalas. Ya, dengan 3 kali gempa goncangan tadi, maka terjadilah pembersihan manusia, pembersihan Madinah dari manusia yang kotor. Dan disebutlah hari itu adalah sebagai hari pemurnian Madinah. Baik, sampai di sini dulu ya, masih panjang sekali ini. Ustadz, saya di kitab PDF-nya ini cuma sampai 118. Yang next-nya itu khutbah 123. Jadi yang 119, 120, 121, 122 nggak ada ininya. Ya kan Tandanya. memang jadi ini 117 sampai 122 itu dalam judul yang satu. Oh, Ya, dalam judul yang sama. Ya. Maaf Bu Nini, di halaman 79 itu yang paling atas itu 118. Yang dari Ba'an Abi Amamah itu loh. Umamah. Ya, itu Umamah. Ya, itu 118. oh, Di ini aja di nomor saya sih karena dengerin Ustadz jadi saya cocok-cocokin aja. iya. Tapi bener kan Ustadz? Ya benar. Ini 118 ya berarti. Iya, Saya tulis jadi dulu. 118 itu sampai halaman 82. Ya. Saya tadi bacanya baru sampai halaman 80. Jadi panjang sekali. Nanti Rabu yang akan datang ya. Ya, Ustaz. 119. Saya tulis aja dulu di sini. Hilang. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Bapak Ibu, ayo kita ngobrol. Biar pengertiannya bisa lebih dalam.